Wartawan jadi korban pemukulan preman bayaran PT Genesis. Serang wartawan jadi korban kekerasan, intimidasi serta alami pemukulan oleh sekelompok oknum ormas dan security PT Genesis Regeneration Smelting, Jawilan Kabupaten Serang. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari potongan video yang berdurasi 44 detik, ke-10 wartawan yang sedang meliput sidak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di pabrik peleburan timbal PT Genesis Regeneration Smelting (GRS) Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten, Kamis tanggal 21 Agustus tahun 2025. Sejumlah wartawan yang tengah meliput justru menjadi korban kekerasan, bahkan ada yang dikejar, dipukuli, hingga motornya tertinggal di lokasi. Diduga ada oknum yang mengenakan kaos berlogo Brimob. Kericuhan itu pecah saat tim KLHK melakukan inspeksi mendadak sidak terkait dugaan pencemaran limbah di area pabrik PT GRS. Dan sebelumnya juga telah diberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah, namun ternyata yang bersangkutan masih mengoperasionalkan industrinya. Kemudian bahkan beberapa media langsung mengirim berita ke kami, nggak tahu siapa di antara kami, bapak yang mengirim ke kami, terus kami minta Bapak Deputi Gakum dan Deputi PPKL untuk menindaklanjuti kondisi lapangannya. Jadi dilaporkan telah dilakukan penanganan dari kasus lingkungan hidup, disinyalir dan ini akan terus disiapin administrasinya. Tapi secara fisik diketahui perusahaan yang bersangkutan ini sama sekali tidak memiliki persetujuan lingkungan yang memadai. Jadi untuk sekelas ini mestinya harus perusahaan lingkungan atau semacam amdalnya, namun demikian yang bersangkutan belum memiliki. Kemudian pengolahan limbah B3-nya atau bahan B3-nya juga tidak dilengkapi. Kemudian dari importasinya, tapi nanti kita akan telusuri bahwa kandungan minimum yang dipersyaratkan itu terlampaui gitu. Jadi harusnya kan lebih 60%-an kandungan yang bisa diolah, ternyata kandungan yang diolahnya hanya sekitar di bawah 10%, sehingga sisanya yang 90% adalah limbah B3 yang sangat berbahaya. Ini tentu memerlukan langkah-langkah tegas dari kita semua. Kita tidak boleh kemudian mengesampingkan hukum dengan apapun alasannya. Kami juga tadi mendapat laporan ada perlawanan dari pelaku bisnis di sini. Tentu kami sangat menyesalkan, juga teman-teman wartawan juga ada yang jadi korban. Kami juga menyesalkan, kami akan mengusut tuntas, memohon dukungan dari Bapak Kapolres, Pak Kapolda untuk segera menangani tuntas kasus ini supaya menimbulkan keadilan dan efek jerah buat kita semua. Tentu tidak boleh upaya yang kita lakukan bersama-sama mengembalikan kualitas lingkungan kita ini dinodai dengan perbuatan-perbuatan anarkis yang merugikan banyak pihak. Jadi kami atas nama Menteri tentu sangat prihatin dengan kejadian ini. Kami akan usut tuntas kasus ini dan kepada perusahaan yang bersangkutan, karena sudah seperti ini ya kami akan melakukan pemberatan dengan semua unsur yang telah ditimbulkannya, jadi mulai dari pengenaan pasal kesengajaan menimbulkan pencemaran 98, terus pasal 106, kemudian juga pidana umum tentunya, karena dari teman-teman kita ya namanya bertugas kita ya seperti itu ya, jadi ini risikonya, maka kami juga teman-teman wartawan juga harus hati-hati kalau mengikuti kami. Kalau biasanya santai-santai aja ini pas ini, jadi kami juga ikut prihatin, kami sangat-sangat prihatin. Mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran buat kita semua, tapi penegakan hukum tidak boleh terganggu oleh ini. Mungkin saya rasa itu ya. Terima kasih ya. Pak, kalau tadi ini sendiri mengolah jenis limbah apa sih Pak? Kemudian berbahayanya untuk masyarakat itu apa? Untuk nanti secara teknis akan disampaikan oleh tim teknisnya bahwa dari pengolahan bahan limbah logam berat ini kan memang sangat dibatasi ya Pak. Nah ini ternyata yang beliau lakukan seperti itu, sehingga kerusakan lingkungannya cukup sangat tajam. Sebenarnya saya kesini ada dua lokasi yang saya ingin tinjau. Yang pertama sebenarnya bukan ini karena saya rasa tidak ada yang ini kasus memang yang harus ditangani oleh Gakum. Yang saya ingin datangi adalah adanya laporan dari Menteri KKP terkait dengan ditolaknya ekspor udang kita ke Amerika Serikat
karena diindikasi mengandung radioaktif. Dan berdasarkan penelusuran Bapak Menteri KKP, maka perusahaannya ada di Cikandi. Di sini dari bahan bakunya dari Lampung sebenarnya ikannya, tapi pengolahannya di Cikandi. Kemudian Bapak Menteri KKP telah melakukan kunjungan ke situ dan diindikasi ada sumber-sumber cesium 137 dari unsur radioaktif yang ditemukan di sana. Ini memang agak aneh ya, jadi kami akan telusuri sampai tuntas, soalnya ini berbahaya buat kita semua. Kok tiba-tiba ada cesium di pengolahan udang tadi. Nanti kami sebentar lagi akan ke sana untuk menindaklanjuti lagi, dan kami akan menurunkan ahli nuklir untuk kemudian bersama-sama kami mungkin besok untuk mendetailkan. Tapi yang jelas kita harus sampai dapat sumbernya supaya tidak menimbulkan keresahan kita semua, tidak menimbulkan kerugian yang cukup besar nantinya di bidang ekspor kita yang saya rasa mungkin akan agak terganggu karena kasus ini. Saya rasa gitu ya. Emang sudah lama nggak Pak berdirinya di limbah ini Pak? Yang ini? Iya. 2023 tahun? Enggak, 2023 kita sudah tangani. Oh, tahun 2023 sudah, Bu. 2025 juga sudah. Sudah berdiri? Sudah disegel bahkan. Oh, sudah disegel. Maksudnya berdiri ya? Sudah lama. Jadi ini sudah disegel tahun 2023. Setelah itu tahun 2025 kita ulangi lagi. Dan kemarin beberapa hari yang lalu pengaduan masyarakat lewat saya langsung di WA ke saya oleh salah satu wartawan. Kemudian saya perintahkan Bapak Diputi untuk cek langsung ini aduan wartawan apa betul dia masih operasional. Ternyata memang seperti ini. Jadi Pak Diputi Gakum dan Diputi PKL melakukan langkah-langkah penindakan hukum lingkungan. Ada sedikit mungkin perlawanan, tapi kita akan terus proses sampai nanti ada tindak lanjut dari sisi hukum terkait dengan pelanggaran yang dilakukan di sini. Ya. Pak, saat sidak masih operasi tadi Pak, gimana itu Pak? Ya, itu makanya ada pemberatan sanksi. Tadi udah kita mungkin sudah bisa mengenakan pasal 114 dengan pemberatan tadi. Ya. Pak, itu terima kasih. satu pelaku kekerasannya polisi Pak. Informasi menyebutkan, pihak perusahaan didukung oknum aparat keamanan internal, Ormas, hingga anggota BRIMOB, sudah bersiap menyambut kedatangan tim. Situasi memanas ketika wartawan mencoba mendokumentasikan situasi di depan perusahaan. Saya berusaha melerai, tapi semua security langsung memukul. Wartawan pun pada diserang, sampai ada yang lari menyelamatkan diri meninggalkan motor di dalam area pabrik, kata salah satu saksi mata di lokasi kericuhan. Dari lokasi kejadian PT Genesis Serang Banten Independent News melaporkan.